Jadi waktu digebuk itu dia lembek. Sukan teh awewe. Wih, tinggal Neng. Ini benar-benar enak banget ya. Jangan berisik dulu ya anak negeri, karena Abdi sedang fokus untuk menangkap gurita. Ya, dapat. Ini dia, gurita yang berhasil Abdi tangkap. Kami masyarakat Sunda biasa menyebutnya kuripa. Nah, kalau di daerah kalian, apa namanya? Hayo. Oh ya, anak negeri semua, kumaha kabarna? Semoga sehat selalu ya. Udah siap kan ikut Abdi berpetualang, mengenal lebih jauh daerah yang belakangan ini ramai disebut sebagai Hawaii Van Jabar. Di mana hayo? Ya, betul sekali. Daerah yang Abdi maksud adalah Pangandaran. Merupakan salah satu kabupaten termuda di Indonesia yang ditetapkan sejak 25 Oktober tahun 2012. Oh ya anak negeri, Abdi ada cerita lucu sebelum Abdi akhirnya ikut Akang Jana ini mencari gurita. Penasaran gak? Seperti ini ceritanya. Ya. Lah, tapi teh awewe sih kada gelis. Oh, kada lah. Siap Neng, kuat dulu kan. Hari Neng sudah naon? Neng. Oh, iya halus. Sukan teh awewe. Ayo mah, sama ditulungan ku arangna. Hari Akang menuju naon di dia? Lagi ngambil gurita. Oh, nyetak gurita? Iya. Mana guritanya paling mana Kang? Ini guritanya nih. Sudah dapat satu ini. Mana Kang? Baru dapat. Nah. Oh, iya guritanya. Tadi Abdi kira ada cewek yang tenggelam. Gak taunya ternyata si Akang lagi cari gurita nih anak negeri. Karena sudah terlanjur basah, sekalian aja Abdi ikut si Akang buat cari gurita yang lainnya. Ayo lanjut Kang. Gurita sangat pandai berkamuflase. Dapat menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Salah satunya ya di sela-sela karang seperti ini. Secara umum, gurita dapat hidup selama 2 tahun. Dengan berat mencapai kurang lebih 10 kg dan panjang tentakel dapat mencapai 1 meter. Penangkapan gurita tuh. Si guritanya masuk ke sela-sela. Kang ada jarumnya. Tuh badannya, jadi dia nggak bisa keluar lagi dari jeratan pemocungan. Terus kan? Kunaon amak-amakan wae Capek di tadi tuh mangi-mangi wae. Nya urang kali ditu neng ka ditu ka ditu nya lepat ari ka ditu Ka ditu. neng ka ditu Ya suka tuh nuhun hayu. Gening mah seger teh. Ini dia buah yang Abdi cari anak negeri. Kalau di Pangandaran sih ini namanya buah permut atau Passiflora foetida. Merupakan tanaman yang biasanya tumbuh liar di kebun maupun semak belukar. Sering dianggap sebagai hama, nyatanya permut memiliki kandungan gizi yang super baik. Sehingga buah yang masih kerabat dengan golden berry ini kini banyak dijual di pasaran dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Karena tingginya permintaan pasar, kini permut dan golden berry mulai banyak dibudidayakan loh.
Tapi kalau Abdi sih cukup cari di semak belukar seperti ini saja. Karena di sini permut tumbuh liar. Arangga, atas tacan. Waduh, Neng Sherly udah panggil-panggil aja nih. Gaswat nih, gaswat. Mana buahnya sudah habis Abdi makan. Henging, henging tuh. Kenging, Neng. Mana ningal? Iya. Ah, si ama ieu mah bunga atuh sanes nu kieu. Oh, nu kieu nya. Nya, eta mah bunga atuh ah. Maaf ya Neng, gara-gara hilaf makan buah permutnya, jadi dapat sedikit deh. Sekarang kita sudahi aja yuk pencarian buah permutnya. Karena sebentar lagi waktunya memasak. Bu. Assalamualaikum. Asih, waalaikumsalam gitunya, Bu. Ngiringan masak ibu abi gaduh ieu. Wah, permut. Nah, jadi kali ini Arangga tuh mau masak kuripa buah permut. Nih, jadi perpaduan antara gurita dengan buah permut. Wah, pasti bener-bener enak. Ini mah kolaborasinya teh. Ayo Bu, Neng, ayo orang masak. Sak masak, mari kita memasak. Untuk membuat kuripa buah permut, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sampai rempah-rempah lainnya seperti kucai, dan tentu saja si kecil buah permut. Potong semua bahan, lalu haluskan. Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil rempah. Jadi tak heran jika rempah banyak digunakan sebagai bumbu sebagian banyak masakan Nusantara. Selain mengandung banyak rempah, masakan Indonesia juga terkenal sebagai masakan dengan cita rasa pedas. Salah satunya, ya yang satu ini, kuripa buah permut. Oh ya anak negeri, kupas semua bulu-bulu halus yang menyelimuti buah permut ini ya. Selain enak, soal kandungannya sih jangan ditanya lagi. Karena buah permut ini mengandung banyak gizi yang sangat baik untuk kesehatan. Salah satunya menjaga daya tahan tubuh, agar tetap sehat dan bugar, alias kuat. Pas banget, karena Abdi butuh banyak tenaga untuk memukul-mukul gurita ini. Nih, anak negeri, kenapa di sini Arangga gebuk-gebukin nih guritanya, tapi bukan direndos ya. Asalnya kan tentakelnya itu keras, jadi waktu digebuk itu dia lembek otot-otot di dalamnya tuh. Jadi biar waktu dimakannya itu enggak alot. Itu infonya untuk dari Arangga ya maksudnya nih. Jadi bakalan enggak alot. Ayo lanjutin lagi. Neneng, atus tacan. Ieu saris deui. Cangkel oge. Mana Bu? Bumbunya Bu, urang oseng. Terus beresnya. Sok beresnya. Tumis bumbu halusnya sampai harum, lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga mendidih. Dapatkan ya Neng guritana. Nih, anak negeri. Jadi waktu mau masukin guritanya itu airnya harus bener-bener mendidih nih. Biar dimasaknya setengah mateng dan gak alot. Lihat anak negeri, kuahnya terlihat sangat menggugah selera ya. Ini sih Abdi jamin, sangat nampol pedasnya. Tenang, mengkonsumsi makanan yang pedas itu juga baik kok, asal tidak berlebihan. Karena makanan pedas dapat melancarkan sirkulasi darah, bahkan mengalir lebih cepat daripada biasanya. Sehingga racun-racun yang berada dalam tubuh dapat dikeluarkan melalui keringat. Sip, jadi deh, ini dia anak negeri. Kuripa buah permut siap dihidangkan selagi hangat-hangat. Lihat tuh tampilan guritanya tuh benar-benar utuh. Ini dia nih, kuripa buah permutnya udah jadi. Tapi sebelum kita makan, ini karena kuripa atau guritanya utuh, kita potong-potong terlebih dahulu. Laras Bu? Dadah. Makanya langsung digegelan gitunya Bu. Emang gak salah lagi, teknik memasak yang Abdi terapkan benar-benar berhasil loh anak negeri. Guritanya jadi empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Pedasnya juga nampol, membuat selera makan bertambah.
Jadi jangan salahkan Abdi ya kalau nasinya cepat habis ya. Ini rasa guritanya benar-benar enak banget ya tuh. Benar-benar kecida. Tinggal itu. Ini nih, meskipun waktu dimakan kenyal, tapi waktu digigit itu benar-benar empuk. Terus bumbunya meresap dari buah permutnya nih. Jadi ada asam-asamnya nih. Neng, Kak? menurut Neng buah permutnya kayak gimana nih, Neng? Kak, Ibu Neng terang teh buah permut ieu teh mengandung zat besi. Zat besi. Vitamin C, Vitamin C. kalsium mineral, sareng nutrisi sanesna. Banyak pisannya, Neng, kalau Banyak. ieu gizi-gizina. Terus Tah, apa, Neng? dina rasa ieu teh aya amis haseum. Amis haseum. Mun seger. Tah Ibu Neng kama tadi Mun. pas ngala ieu si Aa piwarang ngala ieu kadang dituang saking kasegeran ku amis haseumna. Res pisan anak negeri. Terus naon teh, Neng? Tuang weh ayeuna mah. Nuhun. Hayu Ayo. atuh. Ya, Rangga ditemani Neng Ica dan Kang Dani kali ini akan mencari sidat. Cara menangkap sidat di sungai mah mirip dengan memancing ikan. Nih, alatnya aja sama. Tinggal pasang umpan berupa udang saja di kailnya. Lalu pasang joran yang terbuat dari bambu ini di pinggir sungai yang rimbun. Karena sidat menyukai tempat yang sedikit terkena sinar matahari. Uniknya, setelah joran ditusukkan ke batang pohon nipah, joran bisa ditinggal untuk memasang di lokasi yang berbeda. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya joran dan senar yang sudah dipasang terlihat bergerak. Tanda ada yang memakan umpannya. Dari mana? Tuh, tinggal itu leleoran tuh. Mana? Itu orai sidat tuh. Sidat itu mah. Sok atuh. Ayo tuh, Sampurkeun. Ayo. Cabutnya. cabut lah. Wih, tinggalin Neng. Sidat memang banyak diminati masyarakat Legok Jawa ini. Rasanya yang dikenal lezat dan harganya yang cukup tinggi menjadi alasannya. Jangan kaget ya, kalau sidat bisa tumbuh hingga panjangnya mencapai 1,5 meter. Wah, kebayang pasti beratnya. Hebatnya lagi, sidat memiliki habitat hidup yang unik loh sadayana. Ia mampu beradaptasi di perairan tawar, muara, hingga estuari. Yo, Kang, Neng, kayak info tentang sidat. Jadi sidat itu adalah ikan karnivora, makanya kita menangkapnya menggunakan hurang atau udang. Selain bernapas menggunakan insang, 60%-nya sidat itu bernapas melalui kulit. Nah, makanya sidat itu mampu bertahan hidup di luar air. Gitu, Neng. Terang tuh. Kali ini saya akan memasak sidat kuah danas bareng Neng Ica dan Ibu Lia. Laras Bu, sok Ibu ayeuna naon ngarendos? Abi ngabersihan ieu Bu. Daging sidat cepat sekali membusuk, jadi harus cepat diolah dalam kondisi segar ya. Lagi-lagi Rangga kebagian untuk membersihin, mulai dari ikan, kepiting, sekarang sidat. Aduh, sementara Rangga ngebersihin sidat, Neng Ica dan Ibu Lia bertugas menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkapnya. Untuk menghilangkan aroma amis khas sidat, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi. Kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan garam diulek secara bersamaan. Satu lagi nih yang unik dalam masakan ini. Ibu Lia akan mempraktekkan cara mengupas nanas tanpa menggunakan pisau. Cukup pukul-pukul pelan dan tekan nanas beberapa kali. Lalu putar tangkal nanasnya hingga copot. Tinggal ambil satu persatu mata nanasnya. Nah, daging nanas akan terpisah dengan sendirinya seperti ini. Wih, keren emang Bu Lia. Balik lagi ke sidatnya nih. Sidat yang bagus dan layak dikonsumsi adalah sidat yang jika ditekan permukaan tubuhnya masih terasa padat dan elastis. Kemudian lihat juga bagian matanya, harus masih jernih dan tidak cekung. Sidat udah bersih nih, waktunya digoreng terlebih dahulu menggunakan minyak panas. Harga sidat memang lebih mahal dibandingkan dengan daging sapi. Hal itu dikarenakan kandungan gizi sidat yang mantap pisan.
Selain itu, mahalnya harga sidat juga karena permintaan pasar luar negeri sangatlah besar. Neng, gue itu asak danya. Angkat weh. Sekarang gantian, tumis bumbu halusnya. Tumis sampai harum, kemudian masukkan buah danas atau nanas. Nanas berfungsi tak hanya sebagai penguat rasa saja. Nanas juga berfungsi meminimalisir kadar kolesterol yang ada pada tubuh kita jika dikonsumsi secara tepat. Kalau udah matang, tinggal diangkat aja. Dan ini dia jadinya, sidat kuah danas. Sidat kuah danasnya teh udah jadi gening meni lihat. Arah rageng alias pada besar belutnya teh. Bu, enak mana bu? Kurang tuang bu. Mana neng nu abi? Tunggu ibu lah berarti. Langsung aja kita santap. Ayo Bu, Neng Ica, jangan malu-malu atuh. Kalau malu mah gak akan kenyang. Benar-benar mantap rasanya. Manisnya dan gurih asamnya kuah danasnya benar-benar berpadu dengan baik. Saling melengkapi sama seperti kita, Neng. Selain lezat, sidat juga sangat bergizi tinggi loh. Karena sidat mengandung DHA dan EPA yang berguna untuk perkembangan otak, khususnya pada anak, dan mampu meningkatkan daya ingat serta mencegah kepikunan pada orang dewasa. Wah, pantesan saja masyarakat Jepang sangat menyukai sidat karena khasiatnya sangat dahsyat. Kalau begitu, makan yang banyak yuk Neng, Bu, biar gak cepat pikun. Mumpung cuaca cerah, Rangga, Neng Gina, dan Kang Freddy akan mencari kepiting bakau di dekat muara yang berada di desa Legok, Jawa nih. Sip! Wah, perahu udah siap nih. Waktunya berangkat. Ang, di mana tempat Ang? Iya, wedi Pak dia. Di dia, sok atuh orang pasang pintur na. Umpanan helai teh. Ya. Oh. Ternyata tidak gampang loh untuk mendapatkan kepiting di muara seperti ini. Pertama-tama, kita harus pasang umpan dari ikan yang diikatkan di dalam pintur, yaitu alat berbentuk persegi ini. Kalau kepiting sudah masuk, maka tak akan bisa keluar lagi. Pasang lagi umpan berupa ikan ke semua pintur. Lalu lempar perangkap ke sejumlah titik. Ya, bau amis ikan akan memancing perhatian kepiting untuk masuk ke dalam pintur. Walah, emang Rangga lagi beruntung nih. Kirain teh bakal lama nunggu kepiting masuk ke perangkapnya. Ternyata Kang Freddy udah memasang pintur sejak kemarin. Jadi hari ini tinggal ambil deh. Semoga aja dapat banyak ya kepitingnya. Jadi penasaran euy. Neng, terus cekapnya Kang. Cekap, ayo ah orang uy ah. Keburu sonten, orang pasak we nama. Yo. Sop keyeup Legok Jawa. Itu dia yang mau saya masak bareng Neng Putri dan Ibu Sri. Sekarang mah orang masak. Yuk Neng yuk. Iya, Abi langsung ngerebus aja, Bu. Nah. Pertama-tama, kepiting yang sudah dicuci bersih harus direbus terlebih dahulu ya. Nah, sementara Rangga merebus, Neng Putri dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkapnya. Merebus kepiting mah tak perlu waktu lama. Cukup sampai cangkangnya berubah warna aja, sekitar 15 hingga 20 menit. Bu, iya tos asaknya. Sawat Bu, mana wadahna? Oke. Buatkan kali sadaya nananya, Bu. Nah, kepiting bakau yang sudah direbus harus dipisahkan dulu daging dengan cangkangnya ya. Karena untuk membuat sup kepiting hanya dagingnya saja yang akan digunakan. Kalau dasarnya udah enak, kepiting mau diolah jadi apapun juga pasti enak. Namun jika pengen makan yang hangat-hangat tapi mengenyangkan, ya paling tepat sup kepiting. Lihat, kepiting sebanyak ini cuma menghasilkan daging yang tak begitu banyak. Pantes saja sup kepiting yang dijual di restoran itu mahal harganya ya.
Sekarang waktunya masukkan daging kepitingnya. Masak hingga matang sempurna. Oh ya, ternyata membuat sup yang tergolong menu mewah ini tidaklah susah bukan? Cuman harganya saja yang terbilang cukup mahal. Di pasaran, kepiting bisa dijual 75.000 hingga 85.000 untuk 1 kilogramnya. Weleh, mahal pisan ya. Beda halnya dengan Rangga yang dapat kepitingnya dengan cari sendiri. Ini sih enak sekali. Gurih, asin, manis, semua melebur saat masuk ke mulut. Bisa nambah berkali-kali nih. Ya, memiliki cita rasa yang enak dan lebih dominan gurih, membuat banyak orang sangat menggemari aneka olahan makanan laut. Salah satunya kepiting. Makanya sedikit terasa aneh jika ada orang yang tidak suka makanan laut. Karena faktanya, makanan ini banyak disebut sebagai makanan paling enak. Juga memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara baik dan benar. Raos canggihnya. Ang! Kadi dah heula. Allah ilaha illallah itu ang kakang aku bergerak. Ang! Hari itu kakak dari kakak berak sepeda ang. Allah ilaha illallah. Sabodo teuing pelapar yo Naik mandahar we atuh. Atuh ang dengan kakak orang anu ngagumrah gitu ang. Astagfirullah ang. Perairan di sekitar Tambayang Sari ini menyimpan banyak sekali hasil laut. Tak hanya ikan, tapi juga cumi-cumi. Oh ya, bentuk pancing cumi juga berbeda dengan bentuk pancing lainnya. Karena narojong memiliki bentuk cakar keliling dan bertingkat, yang membuat cumi susah untuk melarikan diri ketika sudah terkena kailnya. Asik, akhirnya dapat juga nih anak negeri. Cumi-cumi yang Abdi dapat lumayan cukup besar. Wah, jadi makin semangat deh. Oh iya, Kang Aceng punya tips nih buat anak negeri di rumah yang mau memancing cumi-cumi seperti Abdi. Yaitu jika kalian mau memancing cumi pada siang hari, maka gunakanlah egi atau umpan yang berwarna cerah. Sedangkan malam hari, umpan yang digunakan harus berwarna gelap. For your information lagi nih anak negeri, kalau cumi-cumi itu juga memiliki 3 jantung seperti gurita. 2 jantung yang berukuran kecil berfungsi untuk membantu insang bekerja dan sisanya sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Wih, emang lagi beruntung nih hari ini. Gimana tidak, pancing kita berhasil mendapatkan lagi hewan invertebrata laut tercepat ini. Tak main-main, kecepatan cumi saat berenang bisa menyentuh angka 40 km per jam. Hebat kan? Tapi sepertinya tangkapan kita sudah cukup nih anak negeri. Sekarang waktunya pulang yuk, karena cumi-cumi ini akan segera Abdi masak bareng dengan kami. Mendingan tosan Abdi teh lami teuing. Jauh tuh kan di tengah laut. Tapi kalian orang oke, Neng. Nah, kurang masak we aja nama. Sok deg-degannya. Udah masak dulu ya, Neng? Masak cumi. Jadi sekarang Arangga mau masak cumi amis hasem alias pedas manis. Terus, Neng? Terus bisa. Masak lah. Ini dia nih anak negeri, bumbu dan bahan pelengkap untuk membuat cumi asam manisnya. Potong dan haluskan bumbu seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, dan juga yang lainnya. Pokoknya makin banyak, makin enak. Tak hanya sebagai penyedap masakan, penggunaan bumbu atau rempah yang tepat juga dapat berfungsi sebagai penghilang bau amis pada bahan masakan. Nah, sementara Neng Tami dan Neng Sherly sibuk membuat bumbu halusnya, Abdi mau potong tipis-tipis terlebih dahulu cumi-cuminya ya anak negeri. Oh ya anak negeri, ada lebih dari 300 jenis cumi-cumi di dunia ini yang berhasil diidentifikasi. Namun kenyataannya hanya beberapa saja jenis cumi-cumi yang dapat dikonsumsi oleh manusia.
Neng ama terus Neng ngahurungkeun heula seunana nya. Nuhun, Mang. Nya. Gini nih, susahnya memasak di alam, yaitu membuat api dan menjaganya agar tetap menyala. Neng, ka dieu Neng. Ah, cumi sareng bubuna. Ka dieu Neng. Oh, sepangannya Neng nya. Ka dieu Neng, mana? Angkat dieu Neng, taruh di bawah Neng. Awas. Neng nya. Awas Neng. Siap Neng. Naon Neng. Terus Neng, dewasa. Awas, jangan dekat-dekat ya anak negeri. Apalagi menirunya, karena teknik memasak yang Abdi kuasai ini sangatlah berbahaya. Biar tambah sedap, masukkan irisan bawang bombay, kemudian tambahkan air secukupnya. Disusul masukkan batang serai, kemudian yang terakhir masukkan bahan utama kita kali ini, yaitu cumi-cumi. Oh ya anak negeri, masakan cumi asam manis yang terlihat sangat menggugah selera ini sengaja Abdi buat loh untuk acara syukuran, yaitu hajat laut masyarakat Pamayang Sari, Tasik. Mau tahu keseruan hajat lautnya seperti apa? Jangan kemana-mana deh, pokoknya ikuti Abdi terus ya. Asik, seru sekali nih anak negeri. Setelah tadi memasak, sekarang waktunya Abdi ikut dalam acara syukuran atau hajat laut nelayan Pamayang Sari. Seperti ini keseruannya anak negeri. Meskipun cuaca sangat terik, tapi semangat masyarakat pesisir Tasik ini benar-benar sangat luar biasa. Ya, secara geografis wilayah lautan Indonesia memang lebih luas daripada daratannya. Maka hal itulah yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Salah satunya ya masyarakat Pamayang Sari, Kabupaten Tasik ini anak negeri, yang sebagian besar masyarakatnya sangat menggantungkan hasil laut. Selesai acara pertunjukan, sekarang waktunya larung jampana. Yuk ikut Abdi naik perahu menuju tengah laut anak negeri. Nah, sudah sampai di lokasi pelarungan jempana nih anak negeri. Para nelayan membuang jempana sebagai simbol syukur atas rezeki yang Tuhan berikan berupa hasil alam laut yang melimpah. Dahulu, jempana selalu diisi dengan kepala kerbau dan berbagai makanan. Tapi kini, atau beberapa tahun ke belakang, jempana tidak berisi apa-apa. Hal ini dilakukan demi menjaga tradisi leluhur sebagai bentuk rasa syukur nelayan kepada Sang Pencipta. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga, alias waktunya Indonesia makan. Maklum, lumayan lapar nih setelah ikuti proses acara sedekah laut yang ditutup dengan proses pelarungan jempana di tengah laut. Pokoknya tenang dulu ya semua, karena nasi dan cumi asam manisnya sudah di tangan. Jadi langsung saja kita makan yuk. Ini sih meniraos pisan anak negeri. Apalagi dimakan bersama-sama seperti ini. Benar-benar suasana yang sudah lama nggak Abdi rasakan. Ini sih benar kalau disebut syukuran laut. Biar makin berkah dan juga makin banyak hasil tangkapan para nelayan ke depannya. Tekstur kenyal dan rasanya yang gurih membuat makanan laut yang satu ini menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta seafood. Oh ya anak negeri, tak hanya enak, daging cumi juga mengandung banyak manfaat baik untuk kesehatan. Salah satunya kandungan lemak tak jenuh di dalam cumi-cumi yang dapat menurunkan kolesterol jika dikonsumsi secara tepat. Nambah lagi Ingat jangan lupa bersyukur ya anak negeri,
Karena alam memberi banyak manfaat.